Pada umumnya setiap kita memandang kematian sebagai sesuatu yang buruk, negatif, menyedihkan, menyengsarakan, menyisakan duka yang berkepanjangan, dan perkabungan yang tak habis-habisnya. Apalagi kematian itu adalah kematian seseorang yang kita kasihi atau yang sangat mengasihi kita. Tetapi kitab suci mempunyai pemahaman tentang kematian yang berbeda. Justru kitab suci memandang kematian sebagai sesuatu yang sangat positif, sangat baik, bahkan sangat mulia. Itulah yang diajarkan di dalam kitab suci, memberikan kepada setiap orang yang mengalaminya, khususnya perkabungan atau ditinggalkan pergi oleh orang yang dikasihi, justru kekuatan, penghiburan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir, tetapi permulaan dari babak baru kehidupan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita lagi dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Bacaan dari Injil Yohanes pasal 12 merupakan pengakuan dan pemberitaan mengenai kematian Yesus dari Yesus sendiri. Kisah ini berlatar belakang peristiwa di mana Yesus membangkitkan Lazarus, orang yang sudah mati beberapa hari. Dan peristiwa ini benar-benar merupakan sebuah peristiwa yang mencengangkan banyak orang dan memunculkan reaksi yang luar biasa. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang kagum kepada peristiwa kebangkitan itu, tetapi ada juga yang mencibir dan tidak menyukai peristiwa itu. Dan berlanjut Yesus mulai menceritakan tentang kematiannya, yang di dalamnya terkandung sebuah makna kematian bagi orang percaya. Yesus mengambil perumpamaan mengenai biji gandum. Dikatakan jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus ingin mengatakan tentang sesuatu yang menjadi pokok. Jangan lupa biji gandum adalah cikal bakal untuk bahan pembuat roti, yang menjadi makanan pokok orang-orang pada saat itu. Sehingga ketika dikatakan biji gandum yang jatuh, terkubur, lalu mati, baru tumbuh dan berbuah banyak. Jika tidak terkubur, jika tidak ditanam dan mati, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia hanya satu biji gandum saja dan tidak akan berlipat ganda. Yesus ingin mengatakan bahwa inilah sebuah kematian bagi orang percaya. Bukan akhir dari segala sesuatu, tapi permulaan dari hidup yang baru. Permulaan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, bersama dengan Bapa Maha Mulia Allah yang kekal itu.
Dan kenapa gandum Yesus ingin mengatakan bahwa dialah pokok dari kehidupan itu. Dialah yang harusnya menjadi sandaran kita yang paling utama di dalam kita juga menghadapi kematian. Yesus ingin memberitahukan bukan sekedar melegakan perasaan orang yang pernah mengalami peristiwa kematian di tengah-tengah keluarga pada waktu itu. Tapi Yesus ingin mengajarkan sebuah pengajaran yang mendalam tentang kematian bagi orang percaya. Dan yang kedua, Yesus mengatakan bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Yesus ingin mengatakan sebuah persekutuan yang kekal, yang dalam, yang tidak dapat dipisahkan oleh kematian. Atau dengan kata lain, kematian bagi orang percaya sesungguhnya bukan untuk memisahkan orang-orang yang ada di dalam Tuhan, tapi menyatukan diri dengan Tuhan, berjumpa langsung dengan Tuhan, yang untuk kemudian nanti kelak, orang-orang percaya itu juga akan menyatu padu bersama dengan orang-orang percaya yang lain di surga kekal dan mulia itu. Ini memberitahu kepada kita bahwa kematian sesungguhnya bukan memisahkan. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Kematian pun tidak dapat memisahkan. Kematian bagi orang percaya menurut ajaran Kristus adalah bukan untuk memisahkan, tapi justru menyatukan lebih erat lagi, lebih karib lagi, lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Sedemikian jauh pemberitaan Yesus mengenai kematian dirinya yang sekaligus mengajarkan kepada kita tentang makna kematian bagi orang percaya. Yesus ingin memberitahukan bahwa setiap kita memang akan mati, sama seperti Yesus juga pernah mengalami kematian. Tapi marilah memandang kematian itu bukan sebagai sebuah akhir dan bukan sebagai sebuah perpisahan. Walaupun tubuh terkubur di tanah, tetapi iman orang yang terkubur itu tumbuh subur, berbuahkan orang-orang percaya yang sujud menyembah Tuhan, sambil berseru kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan telah bangkit dan menang atas maut, sehingga Dia yang bangkit dan menang atas maut juga akan membangkitkan dan memenangkan kita orang-orang percaya untuk mengatasi maut. Maut tidak berkuasa lagi dalam diri orang yang sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami duka cita karena kematian orang yang kita kasihi, karena sakit penyakit, atau mungkin kepergian orang itu yang serba mendadak, mengejutkan, dan sampai hari ini kita mungkin masih belum ikhlas untuk menerimanya. Ingatlah firman Tuhan ini, gandum bila tidak ditanam dan mati, dia tidak akan bertumbuh subur dan berbuah limpah. Biarlah kita yang masih diberi kesempatan hari ini, sebelum kematian menjemput kita, sebelum akan berakhir hidup kita di dunia ini, biarlah kematian demi kematian itu menumbuhkan iman demi iman di dalam hati kita. Selama masih ada diberi kesempatan buat kita, sebelum kita akan kembali ke pangkuan Bapa, gunakanlah setiap waktu untuk memproklamirkan iman kita, agar orang bisa mengenang kita pada saat kita pergi, bahwa iman kita itu adalah iman yang percaya kepada Dia yang telah bangkit dan yang akan membangkitkan, Dia yang maha hidup dan tidak pernah akan mati, Dia yang kekal dan kasih-Nya abadi. Apapun yang sedang kita alami dan rasakan mengenai kematian, mungkin ada ketakutan, mungkin ada kegelisahan dan kepedihan, kesedihan yang mendalam dan perkabungan yang berkepanjangan. Mari datang kepada Dia maha hidup, Allah yang tak pernah mati, yang selalu hidup bagi kita, menyertai kita senantiasa. Jangan takut kematian, karena Tuhan maha hidup menemani kita senantiasa. Amin.